Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paul Daniel Seginting dengan NIM 10301240030 dari kelas IF 4803. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar basis data. Setelah itu kelemahan pemrosesan file tradisional. Setelah itu ada pendekatan basis data, lalu resiko menyertainya serta life cycle dari basis data. Jadi yang pertama kita bahas adalah konsep dasar basis data. Basis data itu sendiri adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara sistematis untuk memudahkan pengelolaan, pencarian ataupun manipulasi data. Jadi basis data ini biasanya digunakan untuk mendukung kebutuhan informasi dari sebuah organisasi, kelompok, atau mungkin individu yang biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional dan analisis. Jadi selanjutnya adalah kelemahan pemrosesan file tradisional. Jadi pemrosesan file tradisional ini menggunakan file terpisah untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh berbagai aplikasi. Jadi beberapa kelemahan itu seperti berikut. Yang pertama adalah redundansi data. Jadi data yang disimpan ini disimpan di berbagai tempat yang dimana akan terjadi pemborosan ruang penyimpanan. Setelah itu adalah inkonsistensi data, yaitu perubahan pada file tidak otomatis tercermin pada file lainnya. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan data. Jadi struktur file dan program aplikasi sangat terkait erat, yang sehingga perubahan pada struktur file memerlukan perubahan pada program aplikasinya juga. Selanjutnya adalah kurangnya keamanan. Jadi tidak ada keamanan terpusat untuk melindungi data. Selanjutnya adalah kesulitan dalam pengambilan data, yang dimana pengambilan data yang kompleks memerlukan pembuatan program yang khusus yang memakan waktu dan biaya. Selanjutnya adalah kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan basis data dapat menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan pemrosesan data file tradisional. Diantaranya adalah berlawanan seperti yang tadi. Ini untuk meminimasi redundansi data, yang dimana filenya itu data tersebut disimpan dari suatu tempat sehingga dapat diakses dari berbagai aplikasi. Nah, setelah itu adalah konsistensi data, yaitu perubahan pada data langsung yang tercermin di seluruh sistem. Selanjutnya adalah independensi data, yang dimana struktur data dapat diubah tanpa memengaruhi program aplikasinya sendiri. Lalu ada pengambilan data yang efisien, yaitu bahasa query seperti SQL memungkinkan pengambilan data yang kompleks yang tanpa memerlukan program khusus. Lalu adalah resiko yang menyertai. Jadi meskipun banyak kelebihan, penggunaan basis data juga memiliki beberapa risiko seperti biaya awal yang tinggi, yang dimana dapat kita ketahui sendiri dalam pembuatan database sendiri itu memerlukan perangkat keras. Setelah itu ada perangkat lunak, software, dan tenaga ahli yang terbilang cukup mahal. Setelah itu adalah kegagalan sistem. Kegagalan sistem ini dapat diakibatkan oleh kerusakan sistem ataupun itu mungkin pemadaman listrik yang dapat menyebabkan kehilangan data. Setelah itu adalah kompleksitas, yaitu sistem basis data memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan yang kompleks. Setelah itu adalah keamanan. Data sensitif dapat menjadi target serangan jika tidak dilindungi dengan baik. Lalu yang terakhir yang kita bahas adalah database life cycle. Jadi database life cycle adalah tahapan-tahapan yang dalam pengembangan dan pemeliharaan basis data. Jadi tahapan tersebut itu meliputi, yang pertama adalah perancangan atau planning, yaitu menentukan arah dan tujuan dibuatnya basis data tersebut. Setelah itu adalah analisa kebutuhan, yaitu mengumpulkan analisa kebutuhan dari pengguna. Setelah itu perencanaan atau desain, yaitu membuat model konseptual, logikal, dan fisikal. Setelah itu proses implementasi, yang dimana membangun basis data dan mengisi data awal. Nah, yang kelima adalah pengujian testing. Pengujian ini dapat meliputi melalui dari end user sendiri ataupun dari datanya langsung, yaitu dapat berupa penetration testing atau pencobaan analisa kerentanan yang ada pada database. Setelah itu ada juga untuk datanya ini apakah itu bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah itu adalah operation. Jadi basis data ini digunakan secara aktif oleh pengguna, yang dimana pada tahap ke-6 yaitu adalah pemeliharaan atau maintenance, itu memperbarui dan memperbaiki basis data di waktu yang teratur. Jadi demikian yang ingin saya jelaskan mengenai konsep dasar basis data. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.